Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Madiana Dia Pratiwi dengan NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Namun saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang akan membantu untuk membawakan materi ini. Jadi simak video berikut ini. Yang pertama, adapun proses pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diolah melalui proses pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi menjadi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Menurut para ahli anatomi, pengertian dari sistem pencernaan pada manusia adalah sistem pengolahan makanan tubuh manusia. Seluruh sistem pencernaan adalah dalam bentuk tabung yang panjang, berongga, memutar, dan berputar, yang disebut dengan saluran pencernaan, yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Agar sari makanan yang terdapat dalam makanan berguna bagi tubuh, maka makanan itu harus dicerna terlebih dahulu. Proses-proses pencernaan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dipotong-potong oleh gigi seri dan dikunyah oleh gigi geraham, sehingga makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses pencernaan makanan semacam ini disebut dengan pencernaan mekanik. Walaupun zat makanan yang telah dilumatkan atau dihancurkan di dalam rongga mulut, tetapi belum dapat diserap oleh dinding usus halus. Karena itu, makanan harus diubah menjadi sari-sari makanan yang mudah dilarutkan. Dalam proses ini diperlukan beberapa enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan. Pencernaan dengan bantuan enzim disebut dengan pencernaan kimiawi. Pada pencernaan, makanan tersebut diproses menjadi sari makanan yang diserap oleh jonjot usus dan sisa makanan yang dikeluarkan melalui poros usus. Sari makanan hanya dapat diserap dan diangkut oleh darah dan getah bening. Bila larut di dalamnya, kemudian makanan tersebut didistribusikan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses pencernaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang bertugas. Perkenalkan, nama saya Niko Mangwesli Suryani dengan NIM akhir 4024. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai peritoneum. Nah, peritoneum adalah membran serosa rakap yang sebesar dalam tubuh yang terdiri dari dua bagian utama. Nah, peritoneum ini terdiri dari dua bagian, yaitu peritoneum pariental yang melapisi dinding rongga abdomen dan peritoneum visceral yang melapisi semua organ yang berada dalam rongga abdomen. Nah, ruang yang terdapat di antara dua lapisan ini disebut ruang peritoneal atau kantong peritoneum. Pada laki-laki berupa kantong tertutup dan pada perempuan merupakan saluran telur yang terbuka masuk ke dalam rongga. Nah, peritoneum, di dalam peritoneum ini banyak terdapat lipatan atau kantong. Nah, lipatan besar atau omentum mayor banyak terdapat lemak yang terdapat di sebelah depan lambung. Kemudian ada lapisan kecil atau lipatan kecil atau yang disebut dengan omentum minor meliputi hati, curvatura minor, dan lambung berjalan ke atas dinding abdomen dan membentuk mesenterium usus halus. Mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komantri Dita Sintia Devi dengan NIM akhir 013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang histologi dari sistem saluran pencernaan. Histologi dari sistem saluran pencernaan ini yaitu ada 4 lapisan dasar pada saluran cerna, yang dimana yang pertama ada lapisan mukosa, yang dimana lapisan mukosa ini terdiri dari lapisan epitel yang membatasi lumen saluran cerna, lamina propria, dan tunanica muscularis mucosa, yang dimana memisahkan mukosa dengan submukosa. Lalu sel epitel memiliki banyak fungsi, yaitu absor atau pertukaran air, elektrolit, serta nutrien.
sekres enzim, serta sebagai barir yang banyak mengandung sel imun. Dan juga lamina propria ini merupakan lapisan di bawah lapisan epitel yang banyak mengandung saluran limfa, pembuluh darah, dan ujung-ujung saraf effer maupun erefen. Lalu yang kedua ada lapisan submukosa, yang mana lapisan submukosa ini terdiri dari jaringan ikat elastis serta pembuluh darah limfa, dan juga terdapat plexul saraf Meissner yang berfungsi untuk mempersarafi lapisan epitel dan mukularis mukosa. Dan yang ketiga ada lapisan muskularis, di mana lapisan ini tersusun dari jaringan otot polos, sirkuler, dan longitudinal, di mana lapisan otot ini terdapat kumpulan sel ganglion yang disebut dengan plexus aurebesh. Dan yang keempat ada lapisan serasa, yaitu jaringan ikat terluar yang menghasilkan cairan sereus. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Ayudadita Saputri dengan nomor NIM akhir 025. Di sini saya akan menjelaskan saluran pencernaan. Nah, pada saluran pencernaan itu terdapat organ-organ pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut, kedua faring, ketiga esofagus, keempat lambung, kelima usus halus, dan yang terakhir itu adalah usus besar. Nah, yang pertama itu adalah mulut. Mulut itu adalah jalan masuknya untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut ini dilapisi oleh selaput lendir. Di mulut ini terjadi proses pencernaan secara mekanisme dan juga secara kimiawi. Proses pencernaan mekanisme ini terjadi saat kita mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil, dan lidah membantu mendorong dan mengaduk makanan, mencampurnya dengan air liur sehingga berbentuk bolus, yaitu gumpalan makanan yang mudah untuk ditelan. Sedangkan pencernaan kimiawi ini melibatkan air liur yang mengandung enzim amilase. Nah, enzim ini memecah karbohidrat kompleks atau kali menjadi malosa atau gula yang lebih sederhana. Setelah makanan ini dikunyah dengan baik dan dilembabkan, lidah akan menggulungnya ke dalam bolus dan membawanya ke bagian oral faring. Nah, palatumol akan naik untuk menyumbat nasofaring dan epiglotis bergerak ke atas dan ke depan, sehingga bolus berjalan ke pintu masuk faring yang tertutup dan ke dalam bagian laring dari faring, dan kemudian akan berjalan ke esofagus. Kemudian dari faring akan menuju ke esofagus. Nah, esofagus ini adalah kanal muskular dengan panjang kira-kira 25 cm yang membentang dari faring ke lambung. Nah, esofagus ini mempunyai 4 lapisan dan memiliki struktur yang sama dengan sisi kanal cerna. Lapisan muskular 2/3 bagian atas esofagus adalah otot lurik volunteer. Nah, sepertiga bagian bawah mengandung otot polos involunteer. Esofagus ini dipersarafi oleh saraf-fagus. Bagian dalam kerongkongan ini terdapat mukosa yang berfungsi untuk membasahi makanan sehingga makanan tersebut menjadi licin karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar. Maka di dalam esofagus ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju lambung oleh otot-otot dinding esofagus. Nah, esofagus ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis, dan juga lapisan adventitia. Nah, dari esofagus makanan akan menuju ke lambung. Lambung ini adalah bagian saluran cerna yang paling lebar dan terletak di antara ujung esofagus dan juga pangkal usus halus. Lubang lambung ini selalu dalam keadaan tertutup. Akan tetapi secara refleks sfinkter kardial akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Sfinkter kardial ini merupakan otot lingkar yang terdapat di antara esofagus dan juga lambung. Lambung berupa kantong besar yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah kardia, merupakan pintu masuk pertama makanan dari esofagus yang terletak di sebelah atas dekat jantung.
Kemudian bagian kedua itu adalah fundus. Fundus ini merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat dan menghasilkan HCl dan juga musin. Bagian ketiga itu pilorus. Pilorus adalah bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari. Nah, setelah makanan masuk ke lambung, sfinkter kardiak dan sfinkter pilorus ini menutup. Kontraksi otot lambung mengaduk-aduk makanan dan secara mekanik memecah serta mencampurnya dengan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Nah, getah lambung yang berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi ini mengandung zat-zat. Yang pertama itu adalah HCl atau asam klorida. HCl ini berfungsi untuk memberi suasana asam sehingga dapat mematikan bakteri-bakteri yang terdapat pada makanan. Selain itu, HCl ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen yang membentuk pepsin serta mengubah sifat protein. Yang kedua itu adalah pepsin. Pepsin ini adalah enzim yang berfungsi untuk merombak protein menjadi peptid. Yang ketiga ada renin. Renin adalah enzim yang berfungsi untuk mengendapkan kasein atau protein susu. Yang keempat adalah gastrin, yaitu hormon yang dapat mengaktifkan enzim trypsinogen untuk membentuk enzim tripsin. Yang kelima adalah lipase. Lipase ini adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak. Yang keenam itu adalah intrinsik faktor, berfungsi untuk membantu usus untuk penyerapan vitamin B12. Lambung ini juga terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan sesora luar, lapisan visceral peritoneum. Yang kedua lapisan otot. Lapisan ini terdiri dari 3 lapisan serat otot halus, bentuk bagian luar longitudinal, bagian tengah sirkular, dan bagian dalam oblik. Lambung terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan sesora luar, lapisan visceral peritoneum. Yang kedua lapisan otot, yaitu lapisan ini terdiri dari 3 lapisan serat otot halus, bentuk bagian luar ialah longitudinal, bentuk bagian tengah sirkular, dan bagian dalam yaitu oblik. Yang ketiga lapisan submukosa terdiri dari jaringan areolar longgar. Yang keempat lapisan membran mukosa tampak seperti sarang lebah karena terdapat kelenjar lambung dan lubang-lubangnya. Membran mukosa ini mempunyai banyak sekali lipatan yang disebut dengan rugae yang berjalan secara longitudinal yang menjadi rata ketika lambung itu penuh. Mukus akan diekskresikan oleh sel-sel goblet yang membantu mengemasi makanan. Lambung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah mengaduk makanan, memecahnya lebih lanjut, dan juga mencampurnya dengan sekresi dari kelenjar lambung. Bagian lambung tepat sebelum sfinkter pilorik, yaitu antrum pilorik ini akan memainkan peran dalam gerakan ini. Dalam kontraksi dan relaksasi otot akan mengirimkan sebagian makanan cair melalui sfinkter ke dalam usus halus dan mengembalikan sebagian ke badan lambung untuk dicerna lebih lanjut. Kemudian yang kedua itu adalah untuk melanjutkan pencernaan makanan dengan bantuan getah lambung. Yang ketiga yaitu mendorong makanan ke usus. Yang keempat yaitu memilah zat-zat berbahaya yang dilakukan oleh HCl yang ada di lambung. Kemudian yang kelima itu menyimpan makanan. Makanan akan disimpan di bagian lambung yaitu fundus. Makanan setelah di lambung akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran yang membentang dari sfinkter pilorus ke sambungannya dengan usus besar pada katup ileocekum. Panjang usus halus ini kira-kira itu 6 meter dan berada di tengah dan bagian bawah rongga abdomen. Biasanya usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan juga ileum. Yang pertama itu adalah usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari ini panjangnya sekitar 25 cm.
Duodenum bermuara dua saluran, yaitu saluran empedu dan juga saluran pankreas. Dalam suasana asam, merangsang dinding usus 12 jari ini untuk mengeluarkan hormon sekretin dan juga kolesitokinin. Kolesitokinin ini merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan empedu. Kerjasama hormon dan hormon kolesitokinin ini dan sekretin juga merangsang pankreas agar mengeluarkan sekretnya. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Usus kosong ini panjangnya sekitar 2,5 cm. Jejunum merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari-sari makanan akan diserap. Di dalam jejunum, makanan akan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim seperti enterokinase, enzim yang berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian ada erepsin atau dipeptidase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Kemudian ada laktase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Kemudian ada maltase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya ada sukrase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Selanjutnya ada lipase. Lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan juga asam lemak. Bagian ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum ini panjangnya sekitar 3,6 meter. Ileum mempunyai villi dan juga mikrofili yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan lebih sempurna. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah kapiler yang ada di dalam villi. Villi ini tersusun dari pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga sel goblet. Sementara asam lemak dan gliserol diangkat melalui limfa. Dinding usus halus mempunyai 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan serosa yang dibentuk oleh peritoneum. Kemudian ada lapisan muskular dengan lapisan eksternal tipis serat longitudinal. Kemudian ada lapisan submukosa yang mengandung pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga saraf. Kemudian ada lapisan membran mukosa yang berfungsi usus kecil ini mencerna dan juga mengabsorpsi makanan. Dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Nah, usus besar ini membentang dari ujung ileum sampai ke anus dan memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Usus besar ini membentuk arkus yang melengkapi sebagian besar usus halus, dan usus besar ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu adalah cecum. Cecum ini terletak di bagian kanan fossa iliaca. Cecum merupakan area yang berdilantasi, yang ujung bawahnya itu buntu, tetapi bagian atasnya itu tersambung dengan kolon ascendens dan tempat perpotongannya ini merupakan tempat ileum. Kemudian yang kedua itu adalah kolon ascendens. Kolon ascendens ini panjangnya itu sekitar 15 cm dan lebih sempit dari cecum. Kolon ini di sisi kanan abdomen ke permukaan di bawah hati. Kemudian yang ketiga adalah kolon transversum. Memiliki panjang sekitar 50 cm dan berjalan menyilang abdomen ke permukaan bawah limpa pada arkus terinversi. Yang keempat itu adalah kolon descendens, memiliki panjang sekitar 25 cm dan berjalan ke bawah pada sisi kiri abdomen ke pintu masuk pelvis minor, di mana ia akan menjadi kolon sigmoid. Kemudian yang kelima itu adalah kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini membentuk lengkung yang memiliki panjang sekitar 40 cm dan berada di dalam pelvis minor. Yang keenam adalah raktum. Raktum adalah struktur lanjutan dari kolon sigmoid. Kemudian panjang raktum itu sekitar 12 cm. Kemudian yang ketujuh itu adalah kanal anus
kanal anus ini berjalan ke arah bawah dan belakang ke ujung anus. Usus besar memiliki beberapa lapisan. Yang pertama yaitu lapisan serosa, yaitu bagian luar peritoneum. Kemudian yang kedua lapisan muskular, yaitu lapisan serabut sirkular interna dan longitudinal eksterna. Yang ketiga lapisan submukosa, yang keempat lapisan membran mukosa. Nah, usus besar juga memiliki 4 fungsi utama, yaitu menyerap air dan elektrolit, memproduksi dan menyerap vitamin, kemudian membentuk dan juga mendorong feses untuk menuju ke rektum. Kemudian yang keempat yaitu membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai organ-organ aksesori atau organ pencernaan tambahan. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesoris yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Yang pertama ada gigi. Manusia memiliki 2 set gigi yang membuat mereka tampak berbeda pada periode kehidupan yang berbeda. Set pertama adalah gigi desidua atau gigi primer yang muncul dari gusi selama tahun pertama dan tahun kedua kehidupan. Set kedua mulai menggantikan yang pertama pada sekitar tahun ke-6 dan proses ini biasanya selesai pada tahun ke-25 karena gigi tidak dapat digantikan dan dipertahankan sampai usia tua. Gigi ini disebut gigi permanen. Setiap gigi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama mahkota, yaitu menonjol ke dalam gusi. Yang kedua ada akar, yaitu tertanam di alveolus maxilla atau mandibular, biasa disebut dengan gigi, dapat mempunyai 1, 2, atau 3 akar. Yang ketiga ada leher, yaitu bagian antara mahkota dan akar. Pada bagian tengah, semua bagian ini terdapat pulpa, dan tempat di bagian luar pulpa terdapat lapisan putih kekuningan yang disebut denti, yang membentuk bagian utama gigi. Lapisan luar gigi tersebut terdiri dari 2 bagian. Yang menutup mahkota disebut email, yang merupakan struktur yang keras, sedangkan lapisan putih yang menutup akar disebut semen dan merupakan lapisan tipis yang menyerupai struktur tulang. Pulpa banyak sulpai, pembuluh darah, dan saraf yang memasuki akarnya melalui foramina pada bagian apex masing-masing akar. Ada 4 tipe gigi. Yang pertama, gigi incisivus, yang mempunyai mahkota berbentuk runcing sehingga membuat tepi pemotong yang tajam untuk menggigit makanan. Yang kedua, gigi taring, memiliki mahkota membentuk kerucut yang besar. Yang ketiga, ada gigi premolar atau biscuspid, mempunyai mahkota yang membentuk lapisan bulat dengan 2 cuspid untuk menggilir makanan. Yang keempat, ada gigi molar, merupakan gigi yang paling besar dan mempunyai mahkota yang besar dengan 4 atau 5 cuspid. Yang kedua, lidah. Lidah adalah organ muskular yang melekat pada tulang hyoid yang mandibular. Lidah ditutup pada area tertentu oleh modifikasi membran mukosa yang tampak sebagai tonjolan untuk meningkatkan area permukaan dan disebut papila. Selain itu, area khusus yang disebut daerah pengecap tersebar di hampir seluruh area lidah. Permukaan bawah bagian anterior lidah dihubungkan
ke dasar mulut oleh lipatan membran mukosa yang disebut frenulum. Ada beberapa fungsi lidah. Yang pertama, lidah adalah organ pengecap. Yang kedua, lidah membantu dalam mengunyah makanan. Yang ketiga, lidah membantu dalam menelan. Yang keempat, lidah membantu berbicara. Yang ketiga, kelenjar saliva. Dalam rongga mulut terdapat 3 kelenjar ludah yang besar. Yang pertama, kelenjar parotis, merupakan kelenjar yang paling besar dan berada tepat di bawah telinga. Panjang kelenjar kira-kira 5 cm dan terbuka di dalam mulut, berlawanan arah dengan gigi molar atas kedua. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang dipengaruhi oleh penyakit yang umumnya disebut gondongan. Yang kedua, kelenjar sublingualis, terletak di bawah lidah. Salurannya ductus rhinifus menuju lantai rongga mulut. Yang ketiga, kelenjar submandibularis, terletak lebih di belakang dan ke samping dari kelenjar sublingualis. Salurannya atau ductus wharton menuju ke lantai rongga mulut di belakang rongga gigi sari pertama. Yang keempat, hati dan kelenjar empedu. Hati adalah kelenjar yang paling besar dalam tubuh. Hati berada di bagian kanan atas rongga abdomen, memenuhi hampir semua hipokondrium kanan dan tepat di bawah diafragma. Hati mempunyai 2 lobus utama. Lobus kanan lebih besar dari lobus kiri. Lobus kanan terletak di atas flexur kulit kanan dan ginjal kanan, sedangkan lobus kiri terletak di atas lambung. Fungsi hati metabolik. Yang pertama, lemak yang disimpan akan dipecah menjadi energi. Yang kedua, kelebihan asam amino akan dipecah dan diubah menjadi urea. Yang ketiga, obat-obatan dan racun akan ditoksifikasi. Yang keempat, vitamin A disintesis dari karoten. Yang kelima, hati adalah organ penghasil panas utama tubuh. Yang keenam, plasma protein disintesis. Yang ketujuh, sel-sel jaringan yang dipecah untuk membuat asam urat dan urea. Yang kedelapan, kelebihan karbohidrat diubah menjadi lemak untuk disimpan sebagai lemak. Yang kesembilan, antibodi dan antioksida diproduksi. Dan yang 10, heparine diproduksi. Yang kedua, fungsi penyimpanan. Yang pertama, menyimpan vitamin A dan D. Yang kedua, glukosa disimpan sebagai glikogen dan diubah kembali menjadi glukosa. Terdapat glukagon sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada fungsi ekskresi. Yang pertama, empedu dibentuk dari unsur-unsur yang dipecah oleh darah. Sekresi empedu. Empedu adalah cairan kuning kehijauan kental yang disekresikan oleh sel-sel hati. Empedu bersifat alkalin dalam reaksi. Adapun fungsi empedu yang pertama, membantu dalam emulsi dan saponifikasi lemak. Yang kedua, empedu merangsang peristalis usus sehingga empedu bekerja sebagai lasatif alamiah. Yang ketiga, empedu adalah saluran untuk ekskresi. Dan yang keempat, empedu berfungsi sebagai deodoran bagi feses. Dan yang kelima, pankreas. Sekumpulan kelenjar dan strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah. Beratnya rata-rata 60-90 gram. Pankreas
terbentang pada vertebra lumbar 1 dan 2 di belakang lambung, bagian dari pankreas. Kaput pankreas terletak di sebelah kanan rongga abdomen dan di dalam lekukan abdomen yang melingkarinya. Korpus pankreas merupakan bagian utama dari rongga ini. Letaknya di belakang lambung dan di depan vertebra umbralis pertama. Ekor pankreas, bagian runcing di belakang kiri, menyentuh limpa. Adapun fungsi pankreas, yang pertama fungsi ekskrin membentuk getah pankreas yang bersifat enzim dan elektrolit. Yang kedua, fungsi endokrin, sekelompok kecil sel epithelium yang membentuk pulau-pulau kecil atau pulau Langerhans yang bersama-sama membentuk organ endokrin yang menyekresikan insulin. Yang ketiga, fungsi sekresi eksternal. Cairan pankreas dialirkan ke duodenum yang berguna untuk proses pencernaan makanan dalam intestium. Yang keempat, fungsi sekresi internal. Sekresi yang dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans sendiri langsung dialirkan dalam peredaran darah. Sekresinya disebut hormone insulin dan hormon glukagon. Hormon tersebut dibawa ke jaringan untuk membantu metabolisme karbohidrat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sangayu Putu Putri Indrayani. Jadi di sini saya akan mengajak kalian mengenal lebih dalam seputar metabolisme pada tubuh. Nah, metabolisme pada tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Energi yang dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Ada banyak fungsi tubuh yang diperbarui oleh metabolisme, yaitu seperti bernafas, mencerna makanan, mengalirkan darah, serta memperbaiki dan memperbarui sel. Tak hanya itu, metabolisme juga mengendalikan suhu tubuh, memicu kontraksi otot, menghilangkan limbah melalui urin dan fases, serta menjaga fungsi otak dan saraf. Nah, cara kerja metabolisme, yaitu metabolisme tubuh bekerja melalui dua proses yang berlangsung secara bersamaan, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama ada katabolisme. Katabolisme adalah proses pengelolaan dan pencernaan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan untuk digunakan tubuh sebagai energi. Proses ini terjadi saat tubuh mencerna makanan. Energi ini kemudian dihasilkan oleh mitokondria di dalam sel tubuh. Melalui proses metabolisme, kandungan protein, lemak, dan karbohidrat diubah menjadi unit yang lebih kecil seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Selanjutnya, tubuh akan menggunakan gula, asam amino, dan asam lemak tersebut sebagai sumber energi yang dibutuhkan. Zat-zat ini akan diserap dari sistem pencernaan ke dalam darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan anabolisme yaitu proses penggunaan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme untuk membentuk, memperbarui, dan memperbarui sel-sel tubuh. Nah, jika katabolisme memecah nutrisi kompleks menjadi unit yang lebih kecil, maka anabolisme sebaliknya. Sebagai contoh, unit asam amino yang digunakan untuk membentuk protein dalam sel. Nah, hal-hal yang memperbarui metabolisme tubuh, yaitu tingkatan metabolisme atau seberapa banyak kalori yang dibakar oleh tubuh untuk menghasilkan energi yang umum berbeda-beda setiap orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, seperti ukuran dan komposisi tubuh. Orang yang memiliki badan yang lebih besar dan lebih berotot mampu membakar lebih banyak energi, bahkan ketika sedang beristirahat. Hal ini karena jaringan otot lebih aktif dalam proses metabolisme dibandingkan jaringan lemak. Yang kedua ada jenis kelamin. Tubuh pria biasanya membakar lebih banyak energi daripada wanita. Meski usia dan berat badannya sama, hal ini karena pria umumnya lebih banyak jaringan otot yang lebih sedikit lemak dibandingkan tubuh manusia, yaitu tubuh wanita. Yang ketiga ada usia, yaitu seiring bertambahnya usia, jumlah otot cenderung menurun dan jumlah lemak semakin meningkat. Hal ini dapat memperlambat proses metabolisme atau pembakaran kalori untuk menghasilkan energi.
Yang keempat ada genetik, yaitu faktor genetik atau keturunan dapat mempengaruhi pertumbuhan ukuran jaringan otot. Hal ini nantinya dapat mempengaruhi pembakaran energi dan metabolisme seseorang. Yang kelima ada suhu tubuh. Metabolisme secara alami akan meningkatkan ketika suhu tubuh menurun atau ketika tubuh kedinginan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh agar kembali normal, sehingga organ-organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Yang keenam, ada asupan stimulan. Metabolisme juga meningkatkan jika konsumsi tubuh yang mengandung stimulan seperti kafein saat ini secara alami terdapat pada kopi dan teh termasuk matcha. Selain itu, metabolisme dalam tubuh bisa meningkat ketika mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat stimulan seperti metilfenilat dan amfetamin. Yang ketujuh ada hormon. Hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh adalah hormon tiroid. Oleh karena itu, terganggunya produksi atau kerja hormon tiroid dapat meningkat atau menurunkan metabolisme tubuh. Yang kedelapan ada kehamilan. Nah, metabolisme tubuh wanita hamil akan meningkat guna menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan organ dan jaringan tubuh janin. Proses metabolisme biasanya akan dimulai meningkat ketika kehamilan mencapai 15 minggu hingga memasuki trimester ketiga. Yang kesembilan adalah mengonsumsi makanan dan minuman. Kurangnya mengkonsumsi makanan dan minuman dapat memperlambat metabolisme tubuh. Sebaiknya metabolisme dalam tubuh dapat meningkat jika Anda banyak makan dan minum, apalagi jika makanan minuman yang dikonsumsi mengandung banyak kalori dan nutrisi. Dan yang ke-10 ada tingkat aktivitas. Berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik dapat memicu tubuh untuk membakar lebih banyak energi, terlebih lagi apabila orang olahraga secara rutin. Nah, gangguan pada metabolisme dalam tubuh. Metabolisme dalam tubuh yang sehat berlangsung secara seimbang, tidak terlalu tinggi, namun tidak terlalu rendah. Namun, proses metabolisme terkadang dapat mengalami gangguan. Yang pertama, penyakit tiroid. Kelainan tiroid memproduksi hormon tiroxin yang berperan dalam menentukan seberapa cepat atau lambat reaksi kimia metabolisme terjadi dalam tubuh seseorang. Lalu, kelainan tiroid yang kurang aktif atau hipotiroidisme bisa memperlambat metabolisme karena jumlah hormon yang tiroxin dalam tubuh tidak tercukupi. Sementara itu, kelainan tiroid yang terlalu aktif atau hipertiroidisme akan melepas hormon tiroxin dalam jumlah yang lebih banyak sehingga proses metabolisme dalam tubuh menjadi lebih cepat. Yang kedua ada sindrom metabolik. Sindrom metabolik merupakan sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Kondisi ini membuat proses metabolisme tubuh menjadi tidak teratur. Orang-orang yang terkena sindrom metabolik akan mengalami kesekumpulan masalah kesehatan yang meliputi tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes, serta peningkatan kadar kolesterol jahat. Selain itu, penderita sindrom metabolik juga lebih berisiko terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga ada kelainan metabolisme bawaan. Pada kasus tertentu, gangguan metabolisme tubuh juga bisa disebabkan oleh kelainan bawaan. Salah satunya adalah intoleransi fruktosa. Kondisi ini merupakan jenis kelainan metabolisme bawaan yang membuat tubuh penderita tidak dapat mengelola atau memecah fruktosa, yaitu sejenis gula yang terdapat ditemukan di dalam buah, sayuran, dan madu. Jenis kelainan bawaan lain yang dapat mengganggu metabolisme tubuh adalah galaktosemia, yaitu ketidakmampuan tubuh untuk mengubah karbohidrat galaktosa menjadi glukosa, serta fenilketonuria atau ketidakmampuan tubuh untuk mengubah asam amino fenilamin menjadi trirosin. Metabolisme merupakan proses alami yang terjadi di dalam tubuh. Dengan adanya metabolisme tubuh, Anda dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar. Anda bahkan dapat meningkatkan metabolisme untuk membakar jaringan lemak yang berlebihan agar berat badan menjadi lebih ideal. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninya Manistia Devi dengan NIM akhir 041. Materi yang akan saya bawakan masih berada pada subbab yang sama, yaitu metabolisme dan pengaturan temperatur. Dengan materi yang akan saya paparkan selanjutnya, yaitu pengaturan temperatur atau pengaturan suhu. Sistem pencernaan manusia memiliki peran utama dalam memproses makanan, mencerna, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan tubuh.
Nah, dalam proses ini, tubuh juga melakukan pengaturan suhu internal atau disebut dengan termoregulasi untuk memastikan kondisi yang optimal bagi enzim dan sel-sel tubuh dalam melakukan fungsinya. Nah, proses pencernaan makanan memerlukan suhu yang stabil nih, agar enzim-enzim pencernaan dapat bekerja secara efektif. Suhu tubuh manusia yang normal itu berada sekitar 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Enzim dalam saluran pencernaan seperti enzim amilase, protease, dan lipase bekerja optimal pada suhu tubuh ini. Nah, adapun faktor nih yang mempengaruhi pengaturan suhu saat pencernaan. Adapun faktornya yang pertama adalah peningkatan suhu tubuh saat makan. Nah, ketika tubuh mengolah makanan, terutama protein, suhu tubuh biasanya sedikit meningkat. Ini disebabkan oleh energi yang dibutuhkan untuk metabolisme makanan. Proses ini dikenal sebagai efek termik makanan. Adapun faktor yang kedua adalah aktivitas sistem syaraf otonom. Nah, saraf parasimpatik berperan dalam meningkatkan aktivitas pencernaan saat tubuh dalam kondisi istirahat, sementara saraf simpatik lebih aktif ketika tubuh dalam kondisi stres yang dapat mempengaruhi proses pencernaan dan suhu tubuh. Nah, lingkungan sekitar juga berpengaruh nih pada pengaturan suhu dalam pencernaan. Adapun pengaruhnya seperti yang pertama yaitu cuaca panas. Saat cuaca panas, tubuh akan meningkatkan produksi keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Namun, hal ini dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses pencernaan karena tubuh kehilangan cairan yang penting untuk sekresi enzim pencernaan. Lalu, adapun yang kedua, pengaruh yang kedua adalah cuaca dingin. Nah, sebaliknya, saat suhu lingkungan rendah, tubuh akan meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas yang memerlukan lebih banyak energi dan dapat memperlambat proses pencernaan. Nah, beberapa organ utama dalam sistem pencernaan juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Seperti yang pertama ada hati. Hati adalah organ yang sangat penting dalam metabolisme energi. Ketika tubuh metabolisme nutrisi, hati menghasilkan panas yang membantu menjaga suhu tubuh stabil. Lalu yang kedua ada usus halus. Usus halus memiliki mekanisme untuk menyerap air dan nutrisi yang penting untuk menjaga keseimbangan suhu internal tubuh. Lalu ada yang ketiga yaitu pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan enzim yang bekerja optimal pada suhu tubuh normal. Jika suhu terlalu tinggi atau rendah, fungsi enzim pasti akan terganggu. Nah, adapun gangguan pengaturan suhu yang dapat berdampak pada efisiensi sistem pencernaan. Seperti yang pertama ada demam. Nah, saat demam, suhu tubuh meningkat di atas normal, menyebabkan enzim pencernaan kurang efektif nih dalam bekerja, yang dapat mengakibatkan gangguan pencernaan seperti mual atau diare. Lalu yang kedua ada hipotermia. Nah, jika suhu tubuh terlalu rendah, proses metabolisme melambat, sehingga makanan tidak dicerna dengan baik dan tubuh kesulitan mendapatkan nutrisi yang diperlukan.